secara umum tentu UMKM Madura ini bisa menjadi andalan juga sebenarnya untuk bagaimana Jawa Timur, ya, Jawa Timur, kita ngomong Jawa Timur itu nggak bisa lepas dari peran besar dari wilayah Madura itu. Ya, hari ini ya saya terus melakukan pendampingan ke masyarakat untuk memberikan bukan penyadaran tetapi untuk lebih membuka wawasan gitu loh, bahwa era digital ini kalau ngomong tentang UMKM justru pasalnya bukan di dunia nyata sebenarnya, tapi lebih kepada dunia maya. Jangan kemudian muncul UMKM yang dia kemudian menjadi sangat besar dan diketahui justru malah keterlibatan pemerintah tidak ada di situ. Nah, itu kan yang jangan sampai seperti itu gitu loh. Jadi ketika ngomong munculnya UMKM itu ya harus kuat bahwa di sini ada peran pemerintah yang memberikan pendampingan dan seterusnya. Kawan, data terbaru ternyata UMKM kalau di Indonesia itu masih jadi tulang punggung ekonomi. Jadi masih penyumbang terbesar penggerak ekonomi yang ada di nasional. Nah, kalau UMKM jadi penggerak terbesar untuk ekonomi Indonesia, harusnya UMKM ini juga bisa semakin maju ya. Yang bergerak di bidang UMKM akan punya banyak inovasi untuk mengikuti perkembangan zaman termasuk digitalisasi. Tapi ternyata digitalisasi yang seharusnya itu bisa mempermudah UMKM, bisa menaik kelaskan UMKM, karena dengan digitalisasi ada kemudahan di sana, ada inovasi-inovasi terkini, juga punya tantangan tersendiri. Nah, tantangan-tantangan inilah yang sekarang harus dihadapi UMKM. Kalau dikatakan UMKM sebagai tulang punggung utama ekonomi nasional, maka seharusnya UMKM juga punya cara untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi termasuk digitalisasi. Kita kembali lagi dalam podcast Suara Surabaya Pods dan saya Widya Safitri yang akan bersama Anda. Kali ini dalam Pods kita akan membahas tentang masa depan UMKM lewat digitalisasi. Nah, kebetulan narasumber yang hadir dalam Pods kali ini dari wilayah Madura, teman-teman DPRD Jatim. Jadi nanti kita akan membahas lebih lanjut bagaimana sih sebenarnya masa depan ekonomi Madura dan juga Jawa Timur melalui digitalisasi UMKM. Saya sudah bersama dengan Haji Muhammad Nasi Ashal, MPD. Beliau adalah anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pods, Pak Nasi. Siap, Mbak Widya. Mudah-mudahan obrolan tentang UMKM go digital ya, ini istilahnya, Pak ya. Ini bisa jadi inspirasi juga untuk yang menyaksikan Pods episode kali ini. Kalau bicara di wilayah Madura sendiri, Pak, UMKM di sana sebesar apa, Pak? Sampai tahun ini? Kalau bicara sebesar apa, sangat besar saya jawabnya. Karena kalau sebesar apa ya berarti ya UMKM Madura hari ini kan cukup baik ya, dari sisi bahwa sudah mulai banyak UMKM Madura yang dikenal di luar Madura. Jadi kalau ngomong tentang seberapa besar, ya sangat besar sebenarnya. Apakah itu yang sudah berjalan ataupun yang masih merangkak. Ya. Sektor paling banyak kalau di Madura apa, Pak, dari UMKM ini? Di Madura itu ya kalau UMKM dari sektor sektor kuliner ya banyak sekali ya. Oh, kuliner paling terkenal banyak. Ya ini. Paling terkenal ada bebek, kemudian macam-macam. Dan termasuk di Madura itu kan juga dikatakan sebagai pulau garam karena memang suplai garam Madura itu masih menduduki posisi yang cukup tinggi ya, menyuplai garam. Kemudian tentang tembakau juga yang juga itu akhirnya juga tumbuhlah yang namanya UMKM itu ya. Dan
juga ada lain yang di sektor apa namanya, kayak misalkan Madura itu dikenal dengan batiknya, Ya. ya. Itu juga UMKM-nya juga ada yang sudah melejit, ada yang masih merangkak berjalan on progress. Tapi prinsipnya secara umum tentu UMKM Madura ini bisa menjadi andalan juga sebenarnya untuk bagaimana Jawa Timur, ya. Jawa Timur, kita ngomong Jawa Timur itu nggak bisa lepas dari peran besar dari wilayah Madura itu. Berarti ekonomi di Jatim juga digerakkan UMKM yang di sana. Iya, pastinya seperti itu. Ya. Nah, kalau sekarang dengan kondisi perkembangan teknologi yang luar biasa ya Pak ya, digitalisasi diantaranya kita tahu pesat sekali dalam beberapa tahun terakhir, ini juga berimbas ke UMKM. Bagaimana akhirnya tantangan-tantangan itu yang dihadapi oleh para pelaku UMKM? Baik itu Jatim termasuk yang di wilayah Madura, Pak. Ya. Kita ngomong tentang Jatim ya. Secara umum memang apa namanya upgrade UMKM ini kemudian juga bisa masuk ke apa namanya ke wilayah digital itu memang masih menjadi kendala yang cukup serius sebenarnya. Ketika ngomong bahwa masyarakat dengan dunia digital ini belum terbiasa, terutama yang ada di pelosok-pelosok itu. Ada banyak faktor, termasuk juga fasilitasnya yang juga masih belum semuanya bisa menjangkau gitu infrastruktur, ya. Jadi sinyal-sinyal yang ada di desa itu kan agak sulit juga, sehingga infrastruktur ini juga menjadi persoalan. Selain itu memang yang paling pokok, yang paling fundamental memang masyarakat tradisional kita ini juga harus apa ya? Ya kita harus apa kalau bahasa Maduranya itu telaten. Oh, apa Pak? Deleten. Oh, harus deleten. Harus telaten ya. Harus telaten. Jadi mendampingi UMKM ini harus telaten. Ya. Meskipun ya saya juga tidak bisa menafikan bahwa sebenarnya hadirnya pemerintah untuk memberikan apa semacam pembinaan kepada UMKM ini juga di sebagian daerah ini dirasakan, ya. Meski mungkin juga harus lebih digenjot lagi, ya, karena jangan kemudian pembinaan ini hanya selesai dalam satu pelatihan saja, tetapi ketika pelatihan itu kemudian apa yang lahir dari pelatihan itu, hasilnya apa itu harus bisa secara kontinu terus diperhatikan oleh pemerintah. Oh iya. Karena memang kalau bicara UMKM di Indonesia tuh unik ya Pak ya. Unik. Pelakunya itu bisa jadi memang berangkatnya dari tradisional. Dari cara-cara tradisional. Iya. Yang itu akhirnya saat ketemu dengan perkembangan teknologi atau digitalisasi ya ada gap di situ untuk bagaimana UMKM bisa mengikuti digitalisasi ini. Iya. Kalau di Madura seperti apa Pak? Yang UMKM yang mungkin dengan melek digital ini apakah banyak atau memang masih jadi tantangan tersendiri dari SDM-nya? Iya, saya berani mengatakan masih ini ya, masih minim ya masyarakat Madura yang bergerak di dalam UMKM ini yang kemudian terupgrade melalui digital. Kenapa? Karena memang mungkin ya karena faktor masyarakatnya juga, Mbak. Masyarakat kita ini juga, terutama Madura ya. Madura itu ya kalau mau beli-beli ya ke pasar lah gitu. Kalau mau beli-beli ke toko lah, sederhananya seperti itu. Sehingga memang ini menjadi apa ya? Ya hari ini ya saya terus melakukan pendampingan ke masyarakat untuk memberikan bukan penyadaran tetapi untuk lebih membuka wawasan gitu loh, bahwa era digital ini kalau ngomong tentang UMKM justru pasalnya bukan di dunia nyata sebenarnya, tapi lebih kepada dunia maya. Dan ya tentu saya melihat untuk konteks Madura ini yang paling sangat menentukan itu adalah peran pemudanya, Mbak. Karena kalau yang UMKM ini kan mereka yang kayak misalkan ya contoh di bidang kuliner. Kalau di bidang kuliner ini kayak makanan tradisional di 4 kabupaten ini kan masing-masing ada, ya.
Ya kalau ngomong tradisional ya sejak dulu itu ada. Jadi Apa misalnya Pak? kalau di Bangkalan Bangkalan. misalkan ada yang namanya tacin apa ya, kalau tacin sobik itu diambil dari nama desa. Itu tradisional banget dan rasanya juga sangat khas gitu ya. Dan ya memang yang semacam ini tradisional ini kalau dilakukan pendampingan, terutama keterlibatan pemuda, saya kira juga menjadi agak sulit juga untuk kemudian di wilayah promosi, kemudian produk-produk UMKM ini apakah yang kuliner, termasuk yang lain juga, saya kira UMKM itu luas cakupannya, itu kemudian bisa benar-benar membawa nama Madura, gitulah, dengan kekayaan-kekayaan yang ada di Madura. Jadi artinya dengan digitalisasi kan diharapkan bukan cuma di area Madura aja gitu Bukan ya Pak hanya ya, di area bisa Madura berkembangnya. saja, iya. Tapi bisa juga ke wilayah lain. Iya. Dan di situ perlu ada peran pemuda. Saya Selama melihat ini gimana Pak yang sudah diamati peran pemuda yang di Madura? kalau hari ini pemuda di Madura memang mereka sudah mulai sudah mulai bergerak sebenarnya, meskipun ya dengan cara berpikir ya mungkin tidak terlalu masuk ya isu-isu lokal, sehingga justru malah yang tumbuh itu adalah Yang modern. yang modern gitu loh. Jadi kayak kurang ada yang mempertemukan antara bagaimana isu lokal ini kemudian juga dibawa oleh para pemuda-pemuda yang ada di Madura. Dan ya memang menjadi sebuah tantangan sebenarnya ke depan untuk bagaimana melihat UMKM ini bukan hanya kita lihat dari sisi kelemahan-kelemahan, tetapi justru dari kelemahan itu ada opportunity. Bagaimana kita bisa lebih melihat lagi sebenarnya wilayah Madura itu menjadi wilayah yang ya kalau saya optimis saja bahwa Madura ini suatu saat juga akan menjadi wilayah kebanggaan Jawa Timur. Ya. Wah, padahal yang tradisional itu kan bisa mempertahankan bisnisnya sampai sekarang ya Pak ya? Iya. Pasti tuh udah mulainya sejak bertahun-tahun. Wow, udah panjang banget ini sejarahnya. Terus ini juga Mbak, ya entah ini apa karena mitos atau apa. Jadi sebenarnya di Madura itu masyarakat kita itu juga masih kental dengan yang namanya mitos-mitos itu. Iya. Saya contohkan misalkan di bidang kuliner ini yang cukup terkenal bebek itu, ya, itu kan kemudian terupgrade ya, bagaimana usaha kulinernya itu bisa semakin merambah di berbagai wilayah dengan metode-metode baru yang hari ini sudah mulai dilakukan ya, bahwa ada franchise di mana-mana gitu kan. Lah, saya melihat ini semacam ya kalau Madura, kalau yang bebek ini khusus katanya memang ya nggak boleh dia kemudian diambilkan dari yang lain gitu. Jadi yang kayak gini ya mungkin entah itu apakah strategi marketing, nggak tahu, tetapi kalau hemat saya ketika berbicara tentang pengembangan UMKM, justru bebek ini harusnya ada kalau ngomong di Jawa Timur ya, misalkan ada di setiap kabupaten semua wilayah di Jawa Timur, kira-kira begitu. Meskipun hari ini ya saya lihat cuma ada di 1-2 kalau nggak salah di Jawa Timur ini. Paling banyak Surabaya. Nah, Surabaya pun juga ngambilnya dari Bangkalan kalau masih dekat ya. Masih dekat, iya. Jadi ada kearifan lokal yang jadi tantangan ya Pak. Tantangan ya. Kalau kita saya bicara tentang digitalisasi UMKM. Prinsipnya bahwa memang agak unik Madura ini, sehingga sekali lagi tadi bahasa saya telaten memang kalau mendampingi ini telaten. Beberapa kali saya pernah ikut mendampingi masyarakat untuk
ya mereka UMKM ini supaya mereka memiliki legalitas formal, maka kemudian hadirlah pemerintah provinsi untuk membantu perizinannya. Jadi izin usaha, kemudian itu disosialisasikan, dan pada saat sosialisasi itu juga masyarakat berbondong-bondong datang untuk mengurus izin usaha itu. Dan kalau melihat antusiasnya besar, Mbak. Ya. Antusiasnya besar. Tetapi dalam tanda kutip tidak selesai juga hanya dengan memberikan kemudahan dalam perizinan saja. Termasuk juga kalau ngomong tentang usaha masyarakat ini, UMKM ini, mereka itu kalau kemudian bisa mengakses permodalan, ya, saya kira wah ini akan semakin cepat juga gitu ya. Nah, kita melihat di Jawa Timur ini, ya, yang namanya Bank UMKM itu kan sudah ada. Ya. Bank UMKM itu sudah ada. Tetapi kemudian memang persoalan kemampuan anggarannya lagi-lagi yang sangat terbatas, sehingga tidak bisa kemudian semua UMKM bisa mengakses modal itu, ya. Tetapi paling tidak jangan kemudian muncul UMKM yang dia kemudian menjadi sangat besar dan diketahui justru malah keterlibatan pemerintah tidak ada di situ. Nah, itu kan yang jangan sampai seperti itu, gitu loh. Jadi ketika ngomong munculnya UMKM itu ya harus kuat bahwa di sini ada peran pemerintah yang memberikan pendampingan dan seterusnya. Jadi saya kira yang seperti itu ya itu yang harus dipikir ke depan. Ya. Jadi dari SDM-nya sendiri, dengan sendiri, memperhatikan kearifan lokal tadi ya Pak ya. Lokalnya. Terus tadi juga permodalan itu menjadi tantangan. Iya. Kalau infrastruktur Pak, kalau untuk wilayah Madura bagaimana? Mungkin kalau kita bicara UMKM Surabaya secara infrastruktur digital, internet dan lain-lain selesai mungkin ya Pak urusan itu. Tapi kalau kita bicara Madura, ini kan ada lokasi-lokasi yang tidak di jantung daerahnya. Misalkan kalau Bangkalan, mungkin Bangkalan masih oke. Semakin ke sana gimana Pak? Ya, ketika sudah masuk ke pelosok, memang infrastrukturnya menjadi problem memang. Jadi ya kalau ngomong tentang digital ya, hari ini kita ngomong tentang digital. Ya. Yang namanya kiriman jual beli itu, online itu. Pesan makanan online. Makanan online ataupun produk-produk apapun, itu ya hanya menyentuh kepada masyarakat yang ada di kota memang. Kalau untuk yang di pedesaan yang saya tahu yang namanya ojek itu masih sangat terbatas. Sangat terbatas memang. Sehingga memang lagi-lagi ya seperti saya katakan tadi, bukan hanya sekedar memberikan kemudahan izin, bukan sekedar memberikan pelatihan, tetapi lebih dari itu juga persoalan infrastruktur ini juga harus diperhatikan. Ya. Gitu. Ya kalau udah dilatih tapi infrastrukturnya nggak ready, nggak bisa praktek dong ya Pak. Tapi kita masih melihat baik ya sebenarnya ketika ngomong tentang Madura ya. Karena infrastruktur Madura ya, di Madura itu spesifik kita ngomong tentang misalkan jalan ya. Spesifik ngomong jalan. Jalan yang ada di Madura itu kan baik yang statusnya kabupaten, provinsi maupun pusat, itu kan ada semua. Ya. Dan khusus yang pusat itu yang menghubungkan antara Bangkalan, Sampang ini kan cukup baik ya. Dan kalau kita ngomong tentang UMKM, mereka tumbuh ada di sekitar akses jalan itu ya. Sehingga ya saya mengatakan sebenarnya kalau di wilayah-wilayah yang infrastrukturnya itu sudah ada, itu potensinya besar ya. Meskipun yang di pelosok-pelosok ini juga harus diperhatikan. Masih jadi ini PR ya Pak ya. Gitu. Tapi paling tidak kalau kita mau dibicara tentang bagaimana tahapan-tahapan gitu ya. Kalau saya mungkin punya semacam gambaran bahwa yang ini diperbaiki gitu ya. Bahwa masyarakat itu dengan fasilitas jalan itu yang sudah baik di tingkat pusat itu mereka bisa memanfaatkan betul terhadap akses jalan itu. Kemudian baru kemudian kita berbicara yang lain karena Madura itu sebenarnya sederhana Mbak kalau ngomong tentang UMKM atau ngomong tentang ekonomi masyarakat ya.
ketika ada pasar, ya, ketika ada pasar, disitulah sebenarnya pertumbuhan ekonomi, ya. Dan kalau bicara pasar di Madura, justru yang saya tahu Bangkalan yang namanya Pasar Tanah Merah, Ya. itu menyumbangkan pajak sangat besar kepada negara ini, gitu. Sehingga dari sisi bahwa masyarakat telah memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka pemerintah juga harus bisa hadir untuk bisa mengembangkan setiap kreativitas usaha yang ada di bawah. Itu baru Tanah Merah, padahal sepanjang dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, kalau dihitung ada berapa pasar? Ada banyak sekali pasar di sana. Sering dilaporin itu Pak kalau padat tuh. Jadi ada berapa pasar di sana, justru UMKM bergerak di sini ya Pak ya. Begitu masif pertumbuhannya di pasar-pasar ini. Nah, kalau begitu Pak, apa sudah ada program yang konkret gitu dirancang untuk mendorong ini semua? Digitalisasi jalan, infrastruktur di dalamnya tadi juga bisa terus meningkat. Iya, kalau ngomong program konkret ada Mbak, ya ada. Ya di Jawa Timur, ya yang namanya Jatim Kerja, itu kan menjadi salah satu janji Ibu Gubernur yang harus bisa lebih dimasifkan lagi dan dioptimalkan lagi, meskipun saya mau tidak mau juga harus mengatakan bahwa kalau kita melihat RPJMD kita, ya memang potret tentang Jawa Timur itu sudah dilakukan, tetapi ngomong tentang pemerataan, nah ini yang masih belum. Makanya ya kalau hari ini Mbak selalu bertanya tentang Madura, ya saya bersyukur gitu ya. Karena potret tentang Madura ini kan juga dalam tanda kutip belum belum terjadi pemerataan. Saya hari ini Mbak sengaja memang datang ke sini dengan pakaian batik kayak gini. Ini batik khas UMKM ya Pak ya? Ya, ini produk UMKM, ini batik khas Madura, ini batik tulis yang sudah berpuluh-puluh tahun dan memiliki histori yang cukup kuat. Dan ketika ngomong tentang batik di Madura, ya selain ada batik Pamekasan, yang terkenal juga batik Bangkalan. Jadi saya berkali-kali melakukan temu dengan masyarakat, apakah itu kegiatan reses dan macam-macam. Ketika sudah berjumpa dengan masyarakat, ya, yang pengrajin batiknya itu cukup besar, ya mereka punya harapan besar gitu dengan apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya, karena potensinya luar biasa ya. Potensinya luar biasa. Dari para pelaku UMKM yang terutama batik ini kan berarti sudah membaca Pak. Ya. Seharusnya bisa diekspand sampai seperti apa. Ya. Tapi butuh dukungan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Ya. Tapi dari DPRD Jatim sendiri gimana Pak untuk mendorong pemerintah provinsi agar memperhatikan ini, khususnya untuk yang wilayah Madura tadi? Ya, kalau dari kita Mbak, Madura ini punya 12 wakil yang duduk di Jawa Timur. Ya. Terdiri dari Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Tetapi lagi-lagi 12 ini ya untuk dikatakan apakah sudah benar-benar mendorong, ya karena kadang ya ada saatnya suara kita didengarkan, ada saatnya juga kadang ya bukan tidak didengarkan, mungkin lebih mendengarkan yang lain, kira-kira seperti itu. Tapi pada prinsipnya kita masih terus berkomitmen ya bahwa Madura ini ya benar-benar harus diperhatikan, bukan hanya dari pemerintah provinsi, tapi ya Madura keterwakilan di pusat pun juga ada banyak, ada 9 orang di situ. Hingga kalau saya pribadi sering ketika saya diskusi dengan teman-teman anggota DPR RI, termasuk di kabupaten, ayo mumpung kita ini diberikan kepercayaan gitu kira-kira, ya bahwa yang namanya politik ya mungkin itu terjadi sebelum pemilu lah, tapi setelah pemilu kalau di kita Mbak, kalau di Jawa Timur itu kan istilahnya tidak ada
faksi-faksi, Ya. kecuali faksi Jawa Timur. Itu yang kita sepakati. Dan memang faksi Jawa Timur ini ya benar-benar kita rasakan dan mungkin bisa menjadi sebuah contoh bagi kabupaten kota juga untuk kemudian bagaimana kalau sudah jadi ya sudah kita mikir satu bersama-sama, kita pikirkan masyarakat kita. Madura dengan 12 anggota, Madura dengan 9 anggota DPR RI. Saya kira kalau ini terus intens berkomunikasi, ikut mendorong pemerintah apakah di provinsi maupun di pusat, saya kira juga percepatan pembangunan Madura bukan sesuatu yang mustahil. Betul, kalau kita bicara pembangunan Madura beserta UMKM di dalamnya pastinya. Pastinya ya, Pak, dengan UMKM. Pasti akan ikut dibangun. Tapi kalau untuk yang pendampingan yang tadi disampaikan ke arah digital ya Pak, ada keterlibatan pemuda yang diharapkan. Program yang sudah berjalan apa Pak untuk UMKM masuk ke ranah digital ini? Yang sudah berjalan pelatihan-pelatihan, Mbak. Pelatihan-pelatihan, tapi untuk konteks Madura, begini, kita bikin pelatihan, misalkan, bikin pelatihan, kemudian itu dilaksanakan, misalkan karena ketentuannya sudah ada, misalkan harus dilaksanakan di hotel, misalkan, ya. Di Madura, hotel mungkin hanya di Kabupaten Sampang yang secara spek itu memenuhi gitu kan. Kalau di setahu saya sih Sumeneb, Sampang, Bangkalan ini malah Sampang ya Pak ya? Pamekasan yang Pamekasan yang punya hotel ini. Iya, Pamekasan. Karena memang Pamekasan itu lebih besar mungkin ya secara luas dan ya memang mungkin lebih dianggap memiliki potensi juga ya. Untuk hal pelatihan ini, kembali kepada pelatihan, memang terkadang pelatihan tentang bagaimana digitalisasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pelaku usaha itu ya tidak masif dilakukan begitu. Tidak masif dilakukan karena memang secara infrastruktur juga masih belum tadi ya, Pak, masih ada hambatan. Makanya kalau saya ya saya alhamdulillah Mbak, di periode kedua ini ya saya berusaha semaksimal mungkin untuk ketika saya menyapa masyarakat itu sapaan saya bukan sekedar bertemu tetapi dalam sebuah bentuk program. Sebuah bentuk program. Maka saya tidak harus istilahnya ngajak masyarakat ayo latihan di hotel gitu kan, misalkan di rumah makan sederhana nggak masalah gitu kan. Yang penting ya masyarakat mendapatkan ilmunya, masyarakat itu mendapatkan pengetahuannya. Dan pelatihan-pelatihan ini yang hari ini ya sebenarnya kalau mau dibilang tidak terlalu sulit ya nggak terlalu sulit lah Mbak, tidak terlalu sulit karena ngomong masyarakat Madura itu terdiri dari berbagai kelompok, terdiri dari berbagai segmen, dan Madura secara umum ya dikenal menjadi wilayah yang agamis. Di situ ada banyak sekali pesantren. Keterlibatan pesantren ini saya kira juga menjadi penting salah satu peluang juga untuk bagaimana UMKM ini bisa digerakkan lebih optimal. Iya, bahkan pesantren-pesantren kan juga punya produk ya Pak sekarang ya. Iya. Ada UMKM yang bergeraknya dari pesantren juga. Ada juga UMKM yang bergerak yang justru munculnya dari pesantren. Iya, itu dulu kami di Suara Surabaya juga pernah mengulas itu Pak. Kami keliling ke beberapa pesantren di Jawa Timur gitu dan produknya apa aja. Itu kita bahas dan luar biasa memang sebenarnya untuk entrepreneurship yang ada di pesantren bisa memunculkan UMKM ini. Iya, karena ngomong tentang pesantren ya ambil gitu. Saya tahu Mbak, kreativitas yang namanya santri itu luar biasa gitu. Bahkan yang saya tahu itu ada pesantren yang bisa memproduksi sandal sepatu itu sendiri gitu kan. Dan dia belajarnya ya otodidak. Tapi kalau secara kualitas ya
saya pernah pakai kok nyaman aja gitu ya. Nyaman dan tidak gampang rusak gitu ya. Ya meskipun dibuat dengan alat yang cukup sederhana. Tinggal itu diopeni, itu diperhatikan, dan dalam konteks Jawa Timur sebenarnya ada yang namanya One Product One Pesantren. Itu programnya gubernur yang di periode pertama kemarin sudah berjalan, dan di periode kedua ini juga masih menjadi program pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tinggal bagaimana itu lebih dioptimalkan dari sisi anggarannya, lebih diperbesar, kemudian realisasinya juga bisa memenuhi kepada, ya paling tidak potret Jawa Timur itu ada pesantren-pesantren yang harus harus dibina gitu kan. Ada pesantren-pesantren yang sudah menggeliat itu, tinggal bagaimana itu dikasih suntikan, bagaimana itu disupport. Selebihnya kalau yang sudah berjalan yang besar-besar itu saya kira ya sudah jalan mandiri gitu kan. Yang masih tertatih-tatih gitu itu yang harus didampingi ya, dan disuntik tadi, termasuk soal anggaran Pak. Tadi udah disebutkan anggaran ya sama Pak Nasi. Soal anggaran ini, kalau untuk UMKM sendiri Pak, dalam APBD gimana penganggarannya? Terutama untuk wilayah Madura. Kan pastinya pelatihan, terus tadi infrastruktur itu kan butuh juga penganggaran kan Pak? Iya. Kalau ngomong tentang anggaran tentang UMKM ini kan terdiri dari beberapa unsur sebenarnya ya. Karena kalau ngomong tentang UMKM bukan hanya bantuan yang sifatnya memberikan pelatihan, termasuk juga memberikan akses permodalan ya. Tetapi juga ngomong tentang anggaran UMKM ini juga berbicara tentang keberlanjutan dari program One Product One Pesantren itu, termasuk secara umum ya tentu UMKM, tumbuh kembangnya UMKM itu juga hari ini menjadi ya semacam program yang diperhatikan melalui Jatim Kerja itu tadi yang saya sebutkan. Tetapi kalau ditanya apakah itu proporsional, sudah proporsional lah, itu yang harus ada studi ada kajian saya kira yang harus dilakukan. Apalagi berbicara tentang Madura, UMKM Madura itu sudah seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk UMKM di Madura. Tapi skema bantuan ada Pak untuk pelaku UMKM yang di Madura untuk digital gitu? Kalau yang untuk digital, kalau untuk pelatihan-pelatihan ada, Mbak. Ada, tapi skema bantuan misalkan skema permodalan. Kalau skema permodalan, lagi-lagi kita dihadapkan bahwa akses permodalan itu kan kalau kita ke bank kan tidak mungkin kita tiba-tiba datang untuk kemudian mendapatkan modal kalau kita tidak punya jaminan, gitu kan. Yang namanya jaminan agunan itu juga menjadi syarat, dan karena memang ketentuan perbankannya seperti itu. Tetapi yang tidak diketahui oleh masyarakat, ya bukan tidak diketahui, mungkin tidak semuanya mengetahui bahwa di Jawa Timur itu sebenarnya ada lembaga atau perusahaan milik provinsi yang bergerak di dalam bidang ini, penjamin. Nah, jadi ada Jamkrida Jatim itu adalah perusahaan yang membantu masyarakat yang ingin mengakses permodalan kepada perbankan, tetapi dia tidak punya jaminan. Sehingga kemudian di sini perusahaan ini yang kemudian memberikan jaminan kepada perbankan. Tapi meskipun ya ini hanya berlaku untuk bank daerah saja, Bank Jatim saja, kemudian bank UMKM saja. Itu yang jadi tantangan lagi-lagi. Tantangan lagi. Tapi sebenarnya berapa sih Pak yang dianggarkan gitu untuk UMKM? Secara angka? Ya, atau persen lah mungkin kalau secara angka. Kalau secara persentasi, saya tidak bisa menyebut persentasinya, tetapi dari nominal yang dipaparkan
dalam kamus yang disampaikan oleh eksekutif, saya boleh mengatakan ini tidak terlalu besar sebenarnya. Porsi anggaran untuk UMKM ini, ya. Karena memang mungkin karena ada kebijakan efisiensi, mungkin ada hal-hal yang berpengaruh juga akhirnya. Tetapi ya kita tidak akan pernah lelah-lelah untuk mengatakan bahwa ya masyarakat kalau mau sejahtera ya usahanya harus dibantu gitu. Ya. Ini yang disampaikan ke pemerintah provinsi berarti ya Pak ya, dari Komisi C misalnya. Dari Komisi C. Jadi Komisi C ya karena kita mitranya itu adalah Bank Jatim, kita mitranya adalah Bank UMKM, maka ya kita selalu mendorong supaya keberadaan bank yang dimiliki oleh Jawa Timur ini ya harus benar-benar bisa membangun masyarakat untuk semakin lebih baik lagi taraf kehidupannya, kesejahteraannya semakin baik. Ya, Pak, selain mendorong tadi pemerintah provinsi juga memperhatikan gitu ya, terutama di wilayah Madura, gerak mudanya yang juga harus ikut serta membangun UMKM. Tapi gimana dengan kolaborasi antar daerahnya, Pak? Karena ya harus diakui di Jawa Timur ada beberapa daerah yang mungkin lebih unggul gitu ya, dari sisi UMKM-nya. Apakah itu sudah sistemnya sudah berjalan gitu Pak kalau di wilayah Jatim? Ya, sebenarnya kalau mau kita bicara tentang ideal, sistemnya sudah ideal sebenarnya, bahwa rumusan anggaran itu kan dimulainya dari musrembang, gitu kan, bahwa apa yang menjadi program pemerintah ya itu tertuang dalam LPJMD. LPJMD itu adalah penjawantahan dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, gitu kan. Apakah itu yang di tingkat kabupaten maupun yang di tingkat provinsi. Sinergitas antara pemerintah, ya, apakah di provinsi dengan kabupaten kota itu memang menjadi sebuah tantangan hari ini. Kalau saya melihatnya, saya katakan ini tantangan juga sebenarnya. Kenapa? Karena terkadang ada yang miss antara pemerintah daerah, kabupaten dengan Jawa Timur. Kadang ada yang miss, Kenapa? Karena memang ya di sini ada persoalan politik gitu ya. Kemudian persoalan lain adalah bahwa terkadang memotret masyarakat yang ada di daerah itu tidak hanya dilihat dari yang ideal-ideal itu tadi. Ya. Saya mau ngomong. Kalau mau ngomong ideal, sebenarnya sistemnya sudah ideal, Pak. Bahwa semua itu berdasar dari musyawarah rembuk yang dilakukan oleh masyarakat, gitu kan. Apakah itu efektif? Nah, itu terkadang bisa jadi beda ya, Pak ya. Bisa jadi beda, gitu kan. Jadi itu persoalan sebenarnya. Sehingga kemudian hari ini ya masih menjadi semacam kebiasaan, gitu kan. Yang dekat itu yang dapat, gitu kan. Yang tidak dekat, nah ya kayak gitu tuh kadang justru. Makanya saya selalu mendorong untuk bagaimana jangan sampai ada jarak gitu, antara pemerintah, apakah itu kabupaten kota termasuk provinsi dengan masyarakat, gitu ya. Nah kalau sampai ada jarak, maka disitulah ada yang masuk di situ. Nah itu sejauh ini apa Pak yang disampaikan oleh Pak Nasi termasuk juga Komisi C gitu? Fakta-fakta yang ditemukan di lapangan itu yang sudah disampaikan. Jadi kalau kita sharing dengan mitra, termasuk ketika saya ketemu gubernur juga bukan hanya dalam kegiatan formal, kegiatan-kegiatan yang informal, non formal, saya juga bertemu. Selalu saya sampaikan bahwa mungkin suara saya tidak merepresentasikan masyarakat secara keseluruhan, tetapi melalui kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, saya akan mendengarkan aspirasi, saya mendengarkan curhatan masyarakat, gitu. Sehingga ya ini yang kemudian selalu saya sampaikan ketika saya menemukan bahwa fakta di bawah perlu ada yang namanya pendampingan, fakta di bawah perlu adanya solusi tentang infrastruktur, fakta di bawah perlu ada keseriusan lebih terhadap apa yang sudah berjalan. Saya kira itu selalu yang saya sampaikan dalam apakah itu rapat-rapat formal ataupun di luar rapat-rapat formal. Ya, Pak, ini kan menjadi satu sisi peluang besar, tapi ada banyak tantangan yang harus dihadapi ya.
apa pesan Pak Nasih gitu untuk masyarakat agar nggak pesimis Pak untuk yang sudah terjun di UMKM ataupun juga yang mau mengembangkan inovasinya ke ranah digital gitu, meskipun ya tantangannya banyak sekali. Iya, kalau saya mau berpesan, ya masyarakat jangan sampai kemudian berputus asa untuk terus berharap kepada pemerintah. Karena ketika masyarakat itu sudah ada pada fase di mana sudah tidak lagi percaya kepada pemerintah, maka kita mengimpikan kesejahteraan itu nggak mungkin karena yang ngatur ini pemerintah, negara ini yang ngatur hidup masyarakat ini. Maka ya sebisa mungkin jangan kemudian berhenti untuk berharap kepada pemerintah, dan kepada pemerintah saya juga tentu terus mengingatkan bahwa inilah masyarakat yang sampai hari ini masih aja mau untuk kemudian dimintai pajaknya gitu kan, untuk kemudian dilakukan penertiban dan saya kira itu sebuah sesuatu yang harusnya semakin menumbuhkan tanggung jawab bersama, apakah itu eksekutif, legislatif, termasuk juga penegak hukumnya, dan saya kira semua komponen masyarakat ini juga harus memikul beban yang sama untuk membantu pemerintah. Ya, kalau dalam rencana jangka menengah mungkin yang sedang Komisi C terus dorong untuk pemberdayaan UMKM apa Pak saat ini Pak? Saat ini kalau kita ingin supaya angkanya ketemu dulu. Anggaran tadi? Iya, angkanya ketemu. Jadi karena Komisi C ini bergerak di bidang keuangan, kami selalu mendorong supaya angkanya besar. Ketika angkanya besar, maka kita bisa mendorong supaya ekonomi UMKM ini bisa lebih diperhatikan lagi melalui semakin besarnya anggaran itu. Dan saya kira ini prinsip ya. Selebihnya kalau urusan teknis-teknis itu saya kira ya gampang lah, tinggal yang penting pemerintah itu mau mendengarkan gitulah aspirasi masyarakat yang tersalurkan melalui kami sebagai wakil-wakilnya, maka insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Satu sisi saya agak miris gitu ya Pak ya, karena UMKM itu kan tulang punggung ekonomi, tapi faktanya ternyata anggarannya tidak sebesar itu ya Pak. Tidak sebesar tulang punggung ini tidak tadi. Tidak sebesar tulang punggung memang. Iya. Wah. Itu miris. Ya kalau mau dikatakan miris ya miris. Meskipun ya pada akhirnya kita dipaksa memang Mbak untuk memahami bahwa kondisi kita ini sedang seperti ini. Gitu lah. Kondisi kita ini sedang seperti ini, selalu seperti itu. Ya mau gimana lagi ya, saya bilang ya sudah seperti ini. Tapi ya jangan kemudian diabaikan bahwa masyarakat masih terus berharap dan terus berharap. Baik. Nah Pak, terakhir, kalau tadi sudah dari Komisi C menyoroti pemeran pemerintah harusnya ada di sini. Seperti apa untuk mendukung UMKM agar bisa naik kelas gitu ya istilahnya. Tapi ada juga peran dari masyarakat Pak tentunya. Kan tadi banyak pihak yang harus ikut mendukung UMKM, terutama UMKM lokal. Nah, mungkin Pak Nasih ada yang ingin disampaikan lewat POTS episode kali ini, terutama tentang UMKM Go Digital ini, Pak. Ya, kepada masyarakat, saya tentu sesederhana menyampaikan bahwa Go Digital ini sudah mulai berjalan, ya. Dan meskipun ada yang masih mungkin belum sesuai dengan harapan, tetapi paling tidak sudah ada geliat yang ketika berbicara hasil, ya sudah ada yang merasakan hasilnya. Nah, tinggal yang sudah merasakan hasilnya ini, yuk tularkan ini, yuk ajak yang lain, yuk rangkul masyarakat kita, terutama yang tradisional ini, sehingga kemudian keberadaan UMKM ini bisa semakin berdaya, bisa semakin memberikan kebermanfaatan, ya. Jadi digital ini dia alat, ya,
Ya kalau dia bisa, sederhananya kalau HP itu bisa menghubungkan kita untuk berbicara, maka HP ini juga harus bisa menghubungkan kesejahteraan kita juga. Nah, jadi ekosistemnya terbangun dengan bagus ya Pak ya, digital. Yang udah jago-jago, yang udah go digital, ini harusnya getuk tular ya Pak ya. Getuk tular kepada yang lain. Biar UMKM-nya sama-sama bergerak. Karena kalau kita bicara UMKM tadi penggerak ekonomi nasional, ya kan nggak bicara 1-2 UMKM aja, tapi semua UMKM yang ada di Indonesia yang dihitung. Jadi ya seharusnya lah UMKM memang saatnya untuk maju bersama, naik kelas bersama. Naik kelas bersama. Pak Nasi, saya makasih. Siap, Mbak. Untuk sesi di POTS kali ini membahas tentang masa depan ekonomi Madura dan Jawa Timur lewat digitalisasi UMKM. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan ya menunjukkan bagaimana kalau sebenarnya masyarakat kita mampu. Di tengah kondisi yang sekarang memang serba efisiensi ya, tapi UMKM mampu menunjukkan bisa terus bergerak, bisa terus berinovasi, bahkan bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Nah, tinggal sekarang bagaimana UMKM itu bisa menyambut dengan tangan terbuka digitalisasi yang ada untuk mengembangkan kelas UMKM bisa lebih naik lagi. Tapi tentunya kawan, peran regulasi, lalu kebijakan fiskal misalnya, adanya ekosistem digital yang inklusif ini juga menjadi penting ya untuk bisa mempercepat pertumbuhan UMKM dan bisa bersaing ke pasar yang lebih luas. Mudah-mudahan Pak Nasi ada masa depan yang lebih baik lagi. Amin. Di tahun depan. Tetap optimis ya Pak ya. Tetap optimis untuk masyarakat dan juga tentunya untuk kawan-kawan di sisi pemerintahan di sini DPRD Jawa Timur. Siap. Terima kasih Pak sekali lagi. Terima kasih, sama-sama. Sehat selalu. Saya akhiri ya kawan untuk POTS kali ini bersama dengan Haji Muhammad Nasi Akshal MPD, beliau anggota Komisi C DPRD Provinsi Jatim.